Selamat datang Sobat Opreker Handphone bersama saya Joko Kendil Smart. Sekarang ini saya ada handphone Samsung Galaxy M12. Kasusnya masih terkunci FRP-nya atau masih meminta login dengan akun Google yang lama. Jadi awalnya handphone ini lupa kunci layar, kemudian kita hard reset dan ternyata di sini lupa akun Google-nya. Kemudian kita setup dan di setup terakhir kita masuk di halaman verifikasi akun Anda seperti ini. Tentu saja kita sudah lupa akun Google-nya. Di sini kita tidak bisa meloginkan akun Google-nya. Kemudian di sini kita harus bypass FRP-nya agar handphone ini bisa masuk ke halaman menu. Dan mengingat Samsung Galaxy Android 11 ini sekarang untuk proses bypass FRP-nya sangat-sangat susah ya. Tetapi di sini kita akan tetap berusaha agar proses bypass FRP-nya ini selalu gratis. Kita langsung koneksikan ke PC ya seperti ini. Dan kemudian kita bisa bergabung dengan halaman komputer. Ya, ini di komputer saya sudah siapkan untuk alatnya dan ini device-nya sudah terbaca tadi ya. Kita buka saja, di sini saya ada FRP 2020 ya. Kemudian ada Exoptool ya. Ini. Dan untuk software Exoptool-nya ini sebelumnya sudah saya install. Buat teman-teman yang belum menginstal silahkan install saja. Kemudian kita lanjut. Samsung FRP 2020-nya ini kita bisa ekstrak di sini. Kita bisa ekstrak dulu dan kemudian kita jalankan saja file exe-nya. Kita bisa double klik. Kita double klik saja untuk menjalankannya. Kita tunggu sebentar. Dan biasanya langsung terkoneksi dengan browsing Google seperti ini ya. Kita close dulu untuk halaman Google-nya, kemudian ini kita close juga. Lalu sampai di sini tadi handphone sudah kita colokkan di PC ya. Kita klik bypass FRP-nya saja, langsung saja seperti itu. Kemudian di sini ada notifikasi meminta agar handphone tetap terkoneksi ke WiFi. Kita klik OK. Kita tunggu sebentar dan biasanya di handphonenya akan ada tampilan AC firmware ya. Kalau ini berhasil, kita tunggu saja dan ternyata di sini tidak ada notifikasi AC firmware seperti itu ya. Memang Android 11 sekarang agak-agak susah ya. Kita akan buka device manajernya, kita akan scan ulang drivernya. Jadi ini sepertinya tadi putus ya, ada bunyi teng-tong seperti ini. Kita buka device manager, kita scan. Ya, di sini kelihatan untuk Samsung Android drivernya ada tanda seru kuning seperti ini. Kita bisa scan saja. Ya, memang agak-agak susah ya. Android 11 memang super susah sekarang untuk Samsung Galaxy. Kita bisa scan driver saja. Di sini kita klik, kemudian kita bisa cari lip USB device ya. Nah, ini lip USB device. Ini bisa kita klik. Kemudian Samsung Android ini bisa kita pilih lalu next ya. Dan pastikan finish untuk drivernya. Oke, ini sudah finish, berarti sudah terkoneksi kembali ke PC ya. Oke, kita close device manajernya, kemudian bisa kita klik bypass FRP-nya seperti tadi, klik OK dan tunggu sebentar. Kalau berhasil pasti ada tampilan AC firmware ya. Tadi sudah nongol redup. Coba ya, kita sudah berhasil lepaskan kabel datanya. Di sini bisa kita lihat ya. Di sebelah kiri batal, kanan lihat. Kita klik yang sebelah kanan yang lihat. Oke, kemudian ada halaman YouTube sebentar, lalu di Chrome ya, masuk di halaman Chrome, kita klik terima dan lanjutkan. Lalu bisa klik lain kali. Oke, dan kemudian di sini masuk di Google Login, kita klik di bar address atas ya. Ini bar address atas, kita klik saja. Kemudian di sini kita bisa ketikkan add-room, kita akan mengunjungi add-room ya. add-room garis miring bypass, atau kita bisa klik yang ada di saran pencarian. Kemudian kita pilih yang paling atas sini ya, bypass Google Icon 2022 add-room.com. Kita bisa klik saja.
Oke, sampai di sini kita bisa masuk di app setting dulu ya. Kita akan memastikan versi Androidnya di handphone Samsung M12 ini bisa klik open, lalu kita masuk di menu pengaturan. Kemudian kita bisa cari tentang ponsel untuk melihat informasi perangkat lunaknya ya. Kita bisa lihat Androidnya ya, sudah Android 11 ya untuk Samsung Galaxy M12 yang kita kerjakan ini. Kemudian untuk pad keamanannya di sini bisa kita lihat 1 Mei 2021. Oke, kita kembali saja ke halaman ADD-ROM ya. Enggak ya, kita masih tetap di pengaturan. Kita masuk lagi di sini karena di sini kita akan meloginkan akun Samsung ya. Jadi di sini handphone ini harus kita loginkan akun Samsung. Kita harus siapkan handphone lain, handphone kita pribadi yang ada akun Samsungnya. Kemudian akun Samsung yang di handphone kita ini kita akan loginkan di handphone yang akan kita kerjakan ini ya. Jadi kita butuh bantuan akun Samsung juga. Ya, di sini kita bisa loginkan dulu akun Samsungnya. Kita bisa masukkan emailnya. Oke, kemudian jangan lupa passwordnya ya. Oke, kemudian next. Terus sebentar, ini kita siapkan handphone kita nanti untuk menerima verifikasi kode ya. Kita siapkan saja seperti ini. Kemudian di sini bisa kita centang saya telah membaca dan menyetujui semua hal di atas. Kemudian next. Dan di sini meminta verifikasi kode atau verifikasi 2 langkah. Kita akan sebentar, kita akan cari dulu di handphone kita ya. Sebentar. Tadi di mana notifikasinya ya? Oke, kita letakkan dulu, lalu kita cari dulu ya. Oke, ini sudah dapat verifikasi kode atau verifikasi 2 langkahnya 858078, kita inputkan ya. Kemudian verifikasi. Mudah-mudahan langsung berhasil. Oke, sudah berhasil ya. Sudah berhasil login dengan akun Samsung kita. Oke, sebentar. Jadi ini kita samakan ya. Ini yang sebelah kiri handphone yang kita kerjakan, sebelah kanan handphone kita ya. Jadi akun Samsung kita sudah kita loginkan di handphone yang kita kerjakan. Oke, sudah siap. Di sini kita sudah berhasil meloginkan akun Samsungnya. Lalu di sini kita akan mengupdate Galaxy Store. Kita open saja Galaxy Store-nya. Kita update Galaxy Store-nya. Ya, masih mengunduh Galaxy Store tema. Kita tunggu sampai mengunduh selesai, menginstal selesai, dan kemudian dilanjut dengan mengunduh Galaxy Store ya. Kita tunggu saja. Ini kita percepat sedikit saja ya, percepat 2 kali. Kita tunggu sampai selesai dan kemudian menginstal. Oke, sebentar lagi sudah menginstal. Dan kalau sudah selesai, kembali lagi pada halaman ADD-ROM seperti ini. Kemudian kita buka lagi Galaxy Store-nya, kita open. Dan sekarang kita sudah berada di tampilan Galaxy Store yang sudah terupdate. Kemudian ada logo pencarian, kita klik ini. Loh, kok tidak bisa? Sebentar. Ini sepertinya agak loading, masih loading ya, masih nge-lag. Nah, ini logo pencarian ini tidak bisa kita sentuh. Sebentar ya, kita tunggu saja sebentar, barangkali masih loading ya.
masih loading. Coba kita tidak bergerak, semacam ngehang. Ya, kita tunggu saja sebentar, barangkali butuh kita waktu sekian detik ya. Masih ngehang juga. Oke, ini coba sudah bergerak. Ya, sudah bisa. Kemudian di sini kita akan mendownload aplikasi S9 Launcher Tema ya. Kita bisa ketikkan saja S9 Launcher Tema ini ya. Kita bisa pilih. Kemudian kita bisa unduh. Tetapi ini tampilannya beda ya. Coba kita unduh saja. Tidak seperti biasanya, kita unduh saja. Jadi tampilan S9 Launcher-nya ini tampilannya beda, tidak seperti biasanya. Apakah ini bisa kita gunakan atau tidak? Yang penting kita download saja dulu, dan nanti kalau memang salah mengunduh S9 Launcher-nya, kita bisa cari yang lain ya. Ini sudah selesai, coba kita buka. Dan sepertinya benar ya, ini salah ya, kita salah mendownload atau mengunduh S9 Launcher-nya. Tetapi tadi memang ketika kita ketikkan S9 Launcher Tema, di situ pilihannya hanya itu ya. Ini seperti ini, coba sebentar kita raba-raba dulu ya, karena yang kita unduh tadi S9-nya S9 Launcher Temanya berbeda. Kita coba kembali di ADD-ROM, kita akan mendownload S9 Launcher-nya yang disediakan oleh ADD-ROM ya. Di sini ya, ini aplikasi S9 Launcher. Coba kita open, tidak mau. Kemudian coba kita klik untuk mendownload. Ini di open juga nggak mau ya, di download juga diem saja, tidak ada respon. Apakah aplikasi ini tidak berfungsi atau bagaimana ya? Karena tadi kita ketik secara manual. Ini bisa kita lihat di halaman download, tidak ada yang kita download ya, kosong. Ketika tadi kita ketik manual S9 Launcher-nya, memang pilihannya itu saja di saran pencarian, dan ketika kita download ternyata gagal, tidak bisa, sudah terinstall tapi memang beda ya untuk S9 Launcher-nya. Ini kita coba lagi, tetap tidak ada respon ya, diam saja, tidak ada tanda-tanda untuk proses mengunduh. Oke, kita bisa cari di tempat lain saja. Di sini kita akan ketikkan FRP bypass DM ya. Terus coba kita pilih yang mana ini, yang ini ya. Ini dari blok DM ya. Kemudian kita cari S9 Launcher, aplikasi S9 Launcher Tema ya. Coba kita geser-geser dulu. Coba kita download ini ya. Di sini sudah ada S9 Launcher. Oke, ada, yes, sudah bisa ya, sudah bisa. Di sini langsung minta menginstal, kita klik install. Oke, mudah-mudahan ini sesuai harapan kita ya. Ini bisa kita gunakan. Kita tunggu. Kemudian ini muncul iklan seperti ini. Kemudian kita tunggu, dan sudah selesai untuk proses pengunduhan. Kita klik buka. Kita coba. Ya, ini sepertinya benar ya. Kita klik start atau enter ya tadi. Oke, dan kita sekarang sudah berhasil mengunduh tema dari S9 Launcher, dan kita sudah masuk di Launcher S9 seperti ini. Kemudian sekali lagi kita masuk di pengaturan, kita pastikan akun Samsung kita masih terlogin di sini dengan aman ya.
Oke, ini bisa kita letakkan dan kita bergabung ke handphone kita. Ya, ini handphone kita. Jadi sebenarnya di sini kita banyak bahan, banyak alat yang harus kita gunakan untuk proses bypass FRP pada Samsung Galaxy Android 11 ini. Dan di sini sebelumnya kita sudah mendownload aplikasi Aliansel X ya, dan sudah membuat akun Aliansel. Ya, ini bisa kita lihat. Sebelumnya sudah kita install aplikasi Aliansel dan kita sudah juga membuat akun Aliansel. Dan buat teman-teman yang belum punya akun Alianselnya atau belum bisa membuat akunnya, di kolom deskripsi saya sudah sediakan link downloadnya untuk cara membuat akun Aliansel. Oke, kita fokus di handphone kita. Sekarang kita masuk di akun dan pencadangan. Kita akan cadangkan data dulu ya. Di sini kita klik data cadangan. Ini nanti kita akan mencadangkan data aplikasi Aliansel X-nya ya. Kemudian di sini apabila belum pernah dipakai, maka di sini ini banyak menu-menu yang tercentang ya. Jadi banyak menu-menu ini tercentang semua seperti ini. Nah, ini bisa kita hilangkan semuanya dan sisakan di bagian aplikasi ya, seperti itu. Satu saja untuk aplikasi. Kemudian buat cadangan sekarang, dan ini bisa kita klik ya. Kita klik, kemudian di situ kita tunggu saja ada presentasenya sampai 100%, dan kemudian kalau sudah 100% di bawah kita bisa klik selesai. Oke, kita klik selesai seperti itu, dan kemudian kita lanjut ke handphone yang akan kita kerjakan ya. Di sini kita masuk juga di akun dan pencadangan ya. Sebentar, kita cari di menu akun dan pencadangan. Kita bisa klik saja, dan di sini kita akan pilih pulihkan data. Kita klik saja, pulihkan data. Kita tunggu. Ini perbarui Samsung Cloud, kita perbarui saja. Kita klik. Kemudian di sini kita bisa klik sekali lagi pulihkan data ya, memperbarui aplikasi. Tadi ada notifikasi seperti itu. Kemudian sampai di sini kita bisa kasih jeda sekian detik ya, 10 detik atau berapa. Kita bisa klik lagi dan belum selesai. Ya, kita tunggu sebentar, kita ulang lagi, dan kalau sudah selesai maka di sini ada tampilan seperti ini ya. Jadi Samsung Galaxy A51 punya saya ini. Aplikasinya yang tadi kita sudah cadangkan dan sudah kita pulihkan dan sudah masuk di Galaxy M12 yang akan kita kerjakan. Ini kita bisa klik saja. Kemudian di sini banyak aplikasi yang terpilih, kita uncheck semua dan kita pilih satu saja aplikasi. Kemudian ada tanda panah ini bisa kita klik, dan kemudian di sini banyak juga yang tercentang aplikasi, kita uncheck semua. Kita pilih satu aplikasi Aliansel X ya. Kita pilih satu aplikasi saja. Kemudian kita bisa klik selesai. Lalu di sini bisa klik pulihkan ya. Pulihkan dan install. Oke, kita tunggu saja proses menginstal aplikasi Aliansel X-nya. Kita tunggu sampai selesai. Ya, ini sudah selesai ya. Kita bisa klik selesai. Kita bisa klik selesai, dan ini apa ini, kosongkan ruang di Samsung Cloud. Kita bisa klik nanti saja. Oke, sampai di sini kita sudah berhasil menginstal aplikasi Aliansel X-nya ya. Kita bisa kembali saja, kembali sampai menu S9 tema launcher. Kemudian kita bisa buka ya. Kita buka. Oke, di sini bisa kita lihat untuk aplikasi Aliansel X-nya sudah terinstall di handphone yang akan kita kerjakan ini. Oke, dan sampai di sini siap kita tempur ya. Kita bisa buka aplikasi dari Aliansel X-nya, kemudian next saja di sini. Next,
dan di sini kita loginkan akun Allianz Shell-nya. Oke, di sini kita cukup menggunakan username yang sebelumnya sudah kita bikin ketika kita membuat akun Allianz Shell X ini. Kita masukkan username-nya beserta password-nya. Ya, kalau sudah semua kita bisa klik sign in dan pastikan benar ya. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita masukkan device name-nya ya. Dan ini sama juga ketika kita membuat akun, kita juga bikin device name-nya. Kemudian next. Kemudian admin device ya. Kita klik, lalu kita bisa aktifkan. Lalu di sini next lagi, kenoknya ini bisa kita aktifkan dan masuk ke halaman seperti ini. Saya telah membaca dan menyetujui semua hal di atas, kita centang lalu next. Kemudian kita tunggu, ini masih muter-muter ya. Kita tidak usah menunggu berhenti, kita bisa klik next saja dan finish. Kemudian kita tunggu sebentar ya, masih nge-lag biasanya ketika kita klik finish. Dan kalau berhasil kita masuk di halaman ini ya, halaman Allianz Shell X ini. Kemudian kita bisa klik App Manager ya. App Manager kita klik. Kemudian kita bisa klik kolom pencarian yang di atas. Ya ini. Dan kita cari service mode, atau di sini kita bisa ketikkan saja service spasi mode. Ya, service spasi mode. Kemudian di sini sudah ada di saran pencarian, kita klik saja. Kemudian kita klik activity. Lalu kita scroll ke bawah sampai mentok ya. Kita scroll ke bawah sampai mentok dan kita pilih menu service mode yang dari bawah nomor 3 ya. Jadi ini mentok ya, mentok dari bawah 1 2 3 ini. Kita pilih service mode. Kita open. Kemudian di sini kita bisa aktifkan MTP plus ADB. Kita klik saja MTP plus ADB. Kemudian kita pastikan masuk lagi di service mode. Untuk MTP plus ADB-nya sudah aktif. Ya, sudah aktif ya. Sudah mantap. Kemudian sampai di sini kita bisa bergabung lagi ke PC ya. Kita siapkan kabel data. Kita bergabung lagi di PC. Ini untuk tool bypass FRP 2020-nya kita close. Lalu kita akan buka app Xsofttool-nya. Kita double klik saja, kita buka. Dan kemudian kita tunggu sebentar sampai Xsofttool-nya terbuka. Ya, kita tunggu saja. Oke, sambil menunggu Xsofttool-nya ini terbuka, kita bisa ke handphonenya dalam posisi di halaman MTP plus ADB. Kita bisa colok kabel data, kita koneksikan saja ke PC ya. Kita koneksikan dan kita pastikan sudah terbaca di PC ya. Sebentar kita tunggu untuk drivernya. Pastikan ready to use. Oke, ini sudah ready. Kemudian kita fokus di software Xsofttool-nya. Kita bisa klik Android di sini. Kemudian kita pilih baris yang kedua ini ya, bypass FRP ADB mode ya. Ini kita pilih, lalu kita klik start sampai ada notifikasi di handphonenya izinkan debugging USB seperti ini ya. Ini bisa kita izinkan saja. Kita klik izinkan, kemudian di sini error, ada rapot merah seperti ini. Ini kita bisa ulang lagi, kita klik start. Kita klik start sekali lagi ya. Kemudian kita bisa tunggu sampai prosesnya selesai. Ya, ini agak sedikit nge-lag, tidak apa-apa. Kita bersabar saja sampai selesai proses bypass FRP ADB modenya. Oke, ini sepertinya sudah selesai ya. Ini ada notifikasi apa? Ini kita bisa abaikan atau bisa kita izinkan ya. Kemudian ini sudah selesai. Ya. Sudah bisa kita pastikan selesai. Lalu kita ke handphonenya lagi, kita bisa lepaskan kabel datanya. Kemudian bisa kita reboot ulang handphonenya atau nyalakan kembali.
Kita kembali saja ke menu dulu, ke menu S9 launchernya, atau bisa kita langsung reboot ulang ya, atau bisa kita nyalakan kembali. Kita tekan tombol power dan kita bisa pilih mulai lagi ya. Dan mudah-mudahan ini sudah selesai dan berhasil ya. Kita tunggu saja sampai loading atau sampai bootingnya ini selesai. Kita tunggu saja, kita letakkan, kita percepat saja videonya ya, karena memang prosesnya ini sudah cukup lama. Kita sudah lumayan capek mengerjakan ini ya, tetapi alhamdulillah sudah berhasil. Dan tentu saja kita tetap tetap proses dengan cara gratis ya. Oke, ketika ada tampilan pilihan seperti ini bisa kita abaikan saja ya. Kita klik ruang kosong saja, kita abaikan saja, dan kita sekarang sudah berhasil masuk di menu Samsung yang asli ya. Ini jadi ini bukan tema dari S9 Launcher, ini sudah masuk di halaman menu Samsung yang original ya. Oke, kemudian untuk aplikasi S9 Launcher-nya ini tadi kita sempat download 2 kali, yang salah sekali tadi ya. Kita bisa uninstall saja ya, ini tinggal satu, kita bisa uninstall. Kemudian untuk aplikasi Alien Cell-nya, kalau kita tidak bisa uninstall di sini, kita bisa lewat menu pengaturan masuk di aplikasi dan nanti kita bisa uninstall aplikasi dari Alien Cell-nya. Oke, di sini kita masih ada 2 tugas lagi ya, menghapus aplikasi Alien Cell dan menghapus akun Samsung kita ya. Kita masuk di aplikasi, kita hapus dulu aplikasi Alien Cell X-nya karena ini sudah tidak kita butuhkan lagi. Kita bisa uninstall saja. Kita tunggu sampai proses uninstall dari Alien Cell X-nya selesai. Ini sudah selesai. Oke, sudah selesai ya. Kemudian kita bisa hapus akun Samsung kita ya. Jangan sampai lupa, karena ini handphone punya orang. Kita bisa masuk di pengaturan, lalu kita bisa pilih akun dan pencadangan, lalu bisa kita pilih kelola akun ya, ini akun Samsung kita. Kemudian kita klik hapus akun, dan di sini kita bisa klik keluar ya, klik keluar, lalu kita masukkan password akun Samsung kita. Kemudian kita klik next dan berhasil keluar ya, sudah keluar, sudah berhasil. Oke, sampai di sini kita sudah berhasil membypass FRP pada Samsung Galaxy Android 11 walaupun memakan waktu yang cukup lama dan berbelit-belit dan membosankan, tetapi yang paling pasti di sini masih tetap gratis. Oke, selamat mencoba, tentu saja mantap jiwa.